Ketemu lagi dengan gue Mario, kita membahas seni berbicaranya part 13. Faktor positif dan negatif dalam dialog. Pada 2040, National Institute of the Korean Linguistics mengeluarkan bahan riset yang menarik bahwa semakin banyak communication atau dialog, semakin high index happy, and sebaliknya semakin little dialog communication, maka semakin rendah indeks kebahagiaan. Di dalamnya terungkap pula faktor positif dan negatif dalam semua percakapan, yaitu sebagai berikut. 1. Faktor positif dialog. Menggunakan calling yang diinginkan one people lainnya, saling menyapa saat pulang ke rumah, menggunakan speak yang sopan, yang good, saling memuji dan mensyukuri, berusaha mencapai negotiation atau kesepakatan, listening, lawan bicara hingga selesai, menunjukkan reaksi mengerti saat lawan sedang talking. 2. Faktor negatif dialog. Menggunakan umpatan atau kata-kata kasar saat marah. Ini memang sangat bahaya saat berdialog. Membanding-bandingkan dengan orang lain, tipe lain. Berbohong di situasi mendesak. Meluapkan perasaan yang terpendam saat marah. Tidak nyaman berbicara sambil menatap wajah lawan. Tidak menggunakan humor. Saling mengkritik dan menuding, mengungkit kebaikan diri sendiri. Mengakhiri obrolan dengan pertengkaran. Ini sangat bahaya, Li. Karena faktor negatif akan membawa bahaya kepada lawan bicara dan kepada Anda, karena asumsi akan berbeda-beda. Kita harus mengetahui hal-hal seperti ini dengan lebih banyak berdialog dengan lawan bicara. Di dalam faktor positif dialog, kita dapat melihat rumus communication. Tertarik terhadap lawan bicara, memberi pujian dan bereaksi. Sementara untuk faktor negatif, dialog perlu diingatkan dan dihindari. Alih-alih memberikan pujian, talking atau berbicara, menggunakan kata-kata kasar atau umpatan dan membandingkan dengan orang lain akan membuat komunikasi tidak terbentuk sama sekali. Baik, kita akan contoh. Lelaki sebelah rumah katanya naik pangkat ya. Ini sama aja membandingkan lo dengan orang lain. Lagi, bisa apa kita dengan gaji sekecil itu? Itu namanya mengkritik dan menuding. Penghargaan ini kita dapat berkat kemampuan yang hebat. Menyebut-nyebut kebaikan diri sendiri. Aku capek, berhentilah. Mengakhiri obrolan dengan pertengkaran, itu sisi yang tidak bagus. Antar orang tidak mau berbicara dengan lo lagi. Dengan cara ini, lo harus bisa bagus. Oke, saya sudahi ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Maaf, saya masih ada aktivitas lain. Kemudian, kita bisa berbicara lagi. Itulah komunikasi yang bagus. Dan orang pun akan mengerti. Perlunya dialog bukan hanya untuk pasangan suami istri. In relation for people yang sering dijumpai seperti family, friends, atau rekan working, kita dapat menemukan kesulitan akibat communication. Karena kita mengira orang lain dapat mengerti perasaan kita hanya dengan berbicara secukupnya. Tidak, Ferguson.
Sebaliknya, kalau lo punya kemampuan untuk berbicara dengan sangat A sampai Z, itu sangat memungkinkan orang itu akan jelas. Ketimbang ngomong cuma sebentar, orang lain tidak akan mengerti apa yang lo bicarakan. Di mana tempatnya, letaknya, waktunya, harinya. Dan siang, sore, atau malam. Apa saat hujan atau saat tidak hujan. Itulah. Kalau basa-basi dengan yang lain pasti bisa. Kalau dengan teman. Atau dengan apapun itu. Kalau dengan orang lain, dengan intim atau dengan dekat, dalam, itu harus ke intinya. Karena orang itu bisa mengerti. Karena kita mengira orang lain dapat mengerti perasaan kita. Tidak. Mari kita eratkan hubungan dengan orang terdekat. Dengan faktor positif dialog. Oke, gua akan mengasih tipsnya dalam buku ini. Dengan berbicara seperti contoh di bawah ini, waktu dialog pasti akan menjadi lebih banyak. Semakin obrolanmu panjang, semakin nyambung. Atau sebaliknya, semakin nyambung obrolan lu, semakin panjang juga obrolannya. Nggak bakal putus-putus. Tapi semakin obrolan tidak nyambung, semakin kecil atau semakin dikit obrolan lo yang sampaikan kepada lawan bicara lo. Ini adalah faktor positif dialog. Semua baik-baik saja di kantor. Saling menyapa saat pulang ke rumah. Terima kasih, sayang. Saling memuji dan mensyukuri. Benarkah? Saling menggunakan bahasa yang sopan. Siapa ya? Nah, jawabnya aku mengerti. Menunjukkan reaksi mengerti dan mendengar. Oke, itu saja dengan faktor positif dialog dan faktor negatif dialog saat berkomunikasi dengan lawan bicara Anda. Kita harus tahu mana yang negatif dan positif saat berdialog. Majulah tanpa yang namanya menjatuhkan orang lain. Majulah membicarakan diri sendiri. Karena orang seperti itu susah atau tidak gampang ditemukan. Banyak orang lain yang kita tahu maju akan juga menjatuhkan orang lain untuk yang namanya kekuasaan. Ya, kekuasaan ini ntar kita bahas selanjutnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa podcast. Seni berbicara part 13 dari saya, Mario. Bye.